Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilyas Dwi Santoso, mahasiswa Prodi Pendidikan Teknik Elektro 2019, Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta. Nah, di video kali ini saya akan mensimulasikan rangkaian listrik menggunakan metode teorema superposisi. Nah, sebelumnya teorema superposisi itu apa sih? Nah, jadi teorema superposisi itu adalah kita akan menyelesaikan suatu rangkaian listrik yang kompleks menjadi sederhana dengan mengeliminasi semua sumber dan hanya menggunakan salah satu sumbernya saja yang menjadi patokan untuk menghitung nilai dari arus masing-masing tahanannya. Oke, langsung saja kita membuat rangkaiannya. Jadi di sini kita memerlukan 3 buah resistor dan 1 buah sumber. Nah, di sumber ini dalam superposisi sumber itu nanti terbagi menjadi 2. Yang pertama sumber tegangan dan sumber arus, yang mana nanti untuk mengeliminasi sumber tegangan, nah itu dinamakan dengan short circuit. Jadi dia rangkaiannya itu disebut rangkaian tertutup. Nah, di sini ampermeter untuk mengukur arus yang mengaliri. Kita perlu 3 buah ampermeter. Nah, ini sumbernya. Kita memerlukan 1 sumber. Nah, sumber yang lain itu diapakan? Nah, sumber yang lain ini nanti dihilangkan atau disebut dengan short circuit ya. Nah, ini diotek. Nah, ini disambung gitu. Nah, di sini nanti saya buat 3 gambarnya dulu. Nah, nanti saya akan menjelaskan. Ini 3 buah resistor. Ini di rotate. Nah, di situ ampermeter. Buat 1 lagi. Jadi nanti saya akan menjelaskan closed circuit dan open circuit itu maksudnya kayak apa. Tuh. Tetap ada 3 buah resistor disusun seperti ini. Nah, ini ada ampermeter. Tiga buah ampermeter ya, jangan lupa. Ini di rotate. Sambungin. Nah, ini rangkaian aslinya seperti ini. Rangkaian aslinya ini dia ada 2 sumber. Nah, jadi ini rangkaian kompleks, disebut dengan rangkaian kompleks karena dia ada 2 sumber. Terus rangkaian itu dibentuk kayak seri paralel seperti ini. Nah, untuk menyelesaikannya
kita bisa menggunakan teorema superposisi. Nah, ini udah jadi rangkaiannya, yang mana teorema superposisi itu menghilangkan salah satu sumbernya. Jadi di sini ada dua sumber, nah kita ngilangin sumber salah satunya, misalkan ini dulu yang dihilangin. Nah, ini berarti keadaan satu, jadi disebut dengan keadaan satu. Dalam keadaan satu, karena dia sumbernya adalah tegangan, nah maka dia itu apa, disebut closed circuit. Kenapa closed circuit? Karena dia menjadi, nah dia itu jadi nyambung, jadi kayak tertutup gitu, nyambung, jadi nggak kebuka. Kalau kebuka dia namanya open circuit. Open circuit itu pada arus, jadi nanti rangkaiannya ini dia itu keputus. Misalkan di sini ada sumber, ini sumber bulat, sumber arus. Nah, kalau misalkan dia menggunakan teorema superposisi untuk mengeliminasinya, maka sumber arus itu, nah maka di sini dia akan terputus gitu, jadi nggak ada arus yang mengalir. Nah, kalau ini kan ada arus yang mengalir kan tetap. Nah, ini keadaan satu. Nah, setelah keadaan satu kita menghitung arusnya, ya kan, habis itu kita keadaan dua. Keadaan dua itu yang sebelah sini yang dihilangin. Nah, kita pakai sumber yang sini, nah, sama seperti itu. Oke, kita tinggal masukkan nilainya saja. Nah, ini dia hasil dari simulasinya. Angka-angkanya kelihatan di sini. Nah, itu saya akan menjelaskan kenapa angka-angka ini berasal. Nah, mulai dari gambar keadaan satu. Gambar keadaan satu ini mengeliminasi sumber dua, ya kan, sumber kedua. Nah, sehingga menggunakan sumber ke satu. Nah, dia alirannya ke sana kan. Nah, untuk menghitung yang dijadikan I total, yaitu adalah R1 karena berasal dari sumber. Nah, untuk mencari I1, nah maka untuk mencari I1 aksen, kita namakan I1 aksen karena keadaan satu. Nah, maka I1 aksen ini kita cari R totalnya. R totalnya itu kita lihat bahwa di sini adalah R, di sini ada R paralel. Nah, maka R2 sama R3 paralel dulu, kemudian ditambah sama R1, diserikan, ya kan, kemudian R total. Nah, ya kan menjadi R total. Nah, R total ini kita bisa cari I1 aksennya dari R total, ya kan. Nah, pakai rumus hukum Ohm, yaitu V sama dengan I kali R. Maka I sama dengan V dibagi R. V 35 dibagi R total, nah, yang kita udah hitung tadi. Nah, maka hasilnya 42,31 mA. Nah, habis ini sudah ketemu nih. Nah, gimana caranya untuk menghitung arus I2 aksen dan I3 aksen? Nah, menggunakan rumus pembagi arus. Nah, rumus pembagi arus untuk mencari I2 aksen yaitu temennya itu ada R3 dibagi dirinya sendiri sama temennya gitu. Rumusnya selalu itu dikali sama I total. Nah, I total adalah ini. Nah, jadi gimana temennya? Nah, temennya itu adalah R3, jadi R3 dibagi R2 tambah R3 dikali I total atau I1 aksen. Nah, hasilnya adalah 15,64. Nah, kemudian R3 sama, berarti R2 dibagi R3, R2 dibagi R2 ditambah R3 dikali I total. Nih, hasilnya 26,66 mA. Nah, ini ya, kenapa nih plus? Karena dia naik ke kanan. Nah, ini dia ke bawah, jadi dia minus gitu. Jadi min 26,66 mA. Jadi nanti minus sama plus ini di rangkaian listrik ini nggak pengaruh, jadi dia cuma menunjukkan arahnya doang. Nah, kemudian sebelah kanan itu keadaan 2. Nah, maka di sini yang mana menjadi I totalnya? Nah, dari sumber, yaitu ini adalah I2 double aksen karena keadaan 2 double aksen. Nah, jadi I2 itu kita sama cari R totalnya. Nah, untuk mencari R total
kita cari dulu R paralelnya. R1 hampir jadi paraleling, habis itu hasilnya ditambah R2 diserikan ya kan. Nah jadi R total. Nah untuk mencari I2 double aksen itu I2 dibagi R total, jadi hasilnya 90,50 mA. Nah ini arahnya ke kiri ya kan, jadi dia minus. Nah ini terus dia ke bawah gitu kan harusnya kan, terus dia lagi ke sini. Nah maka dia minus di sini. Nah hasilnya min 90,50 mA. Nah gimana caranya mencari I1 dan I2? Sama rumus pembagi harus, yaitu untuk mencari I1 double aksen sama dengan R3 dibagi R3 tambah R1 dikali I total, hasilnya 40,22 mA. Nah untuk mencari I3 double aksen, yaitu R1 dibagi R1 ditambah R3 dikali I total, yaitu hasilnya 50,28 mA. Nah maka ini adalah kedua gambar ini hasil dari masing-masing sumber yang dieliminasi. Nah kalau yang gambar satu ini kita mengeliminasi sumber kedua, kalau gambar kedua ini kita mengeliminasi sumber ke satu. Nah maka untuk mencari kuat arus sebenarnya pada masing-masing tahanan, yaitu dengan cara lihat dari I1 aksen sama I1 double aksen. Nah untuk mencari I sebenarnya itu adalah yang besar dikurangi yang kecil ya. Nah di sini dia ada minusnya, jadi abaikan saja dulu yang besar kurang kecil, berarti 42,31 dikurang 40,22. Nah hasilnya 2,082 mA. Nah sama yang sebelah kanan juga, untuk mencari I2 yang sebenarnya itu yang besar mana? Nah, sini 90,50. Nah maka I2 double aksen dikurang I2 aksen. Nah, min 90,50. Nah dikurang sama nah ini dikurangi 15,64, hasilnya 74,86. Nah, karena dia minus, dia lebih besar gitu kan. Nah maka dia hasilnya 74,86 mA gitu. Nah untuk mencari I3 yang sebenarnya itu karena dia dua-duanya minus, artinya dua-duanya itu dia searah, jadi tinggal ditambah min 26,66 ditambah min 50,28, hasilnya min 76,94. Nah itu dia hasil perhitungan dari rangkaian ini menggunakan teorema superposisi. Nah yang mana teorema superposisi itu tadi mengeliminasi semua sumber dan menggunakan salah satu sumber untuk menghitung keadaan arus masing-masing. Nah sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.